Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang managing surplus and deficit. Kita akan membahas bagaimana kita memanage atau mengelola dalam keadaan surplus dan defisit. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan dengan pertengahan dan dapat menyisihkan kelebihan atau surplus untuk menjaga pada hari ia miskin dan membutuhkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi dalam keadaan surplus sendiri dalam hadis ini mengatakan bahwasanya harus disisihkan, harus dikelola. Untuk apa? Agar menjaga pada saat ia miskin ataukah membutuhkannya. Jadi biasanya keadaan seseorang, keuangan seseorang itu ada lagi di atas ataukah lagi di bawah. Jadi kalau misalnya lagi di bawah pasti dia membutuhkannya. Jadi defisit sendiri dan surplus itu sendiri apa sih? Jadi surplus adalah kondisi ideal yang diharapkan setiap keluarga atau seseorang individu. Di mana surplus sendiri yaitu setiap akhir tahun di mana neraca keuangannya itu menunjukkan angka positif. Dengan kata lain, nilai atau jumlah harta, net worth-nya kita bertambah. Jadi kalau misalnya surplus tadi itu setiap kita yang mengelola keuangan tadi itu yang sudah biasa mencatat keuangannya di akhir tahun, kondisi neraca keuangannya tadi itu angkanya positif bukan negatif gitu. Berbeda kalau misalnya defisit, yaitu suatu kondisi keuangan di mana setiap akhir tahun neraca keuangannya itu menunjukkan angka negatif sehingga uangnya tadi itu ya kurang gitu. Jadi bagaimana kita mengelola jika dalam keadaan surplus dan defisit? Jadi yang pertama kita akan mengelola bagaimana keadaan surplus. Jadi surplus sendiri juga di sini situasi akhir tahun yang ideal, yaitu jumlah pendapatan melebihi apa yang dikeluarkan sepanjang tahun tersebut. Kenapa bisa seseorang tersebut dalam keadaan surplus? Hal ini bisa dialami jika pendapatan bertambah besar sementara pengeluaran konstan atau tetap ataupun berkurang. Selain itu juga hal ini juga disebabkan oleh kemampuan keluarga untuk berhemat dan mengurangi pengeluaran dengan jumlah pendapatan yang tetap tanpa perubahan. Jadi kenapa seseorang itu bisa keadaan keuangannya itu positif atau surplus atau lebih gitu. Jadi bisa dijadikan dikarenakan yang pertama dia itu pendapatannya meningkat sementara pengeluarannya itu tetap atau bahkan berkurang. Kemudian bisa juga dia itu pintar dalam mengelola keuangannya, bisa untuk berhemat atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu sehingga pendapatan yang tetap tadi itu tidak berubah gitu. Kemudian mengelola surplusnya itu bisa bagaimana? Yang pertama kita bisa menabung. Jadi uang yang surplus tadi itu sisa uang surplus dari yang uang selama 1 tahun tadi itu bisa ditabung. Kemudian yang kedua yaitu bisa investasi di pasar modal dan yang ketiga adalah bisa berinvestasi secara langsung. Jadi yang pertama adalah menabung. Menabung merupakan cara pengelolaan surplus yang paling mudah dilakukan karena bisa ditempatkan di lembaga keuangan manapun ataupun bisa disimpan di rumah di dalam celengan gitu. Jadi menabung sendiri itu sudah hal yang sangat mudah, familiar. Jadi setiap kita yang mempunyai buku rekening atau mempunyai rekening bank bisa kita menabungnya di produk tabungan gitu. Kemudian bagaimana dengan investasi di pasar modal? Investasi di pasar modal itu bisa banyak bentuknya, bisa berbentuk saham ataukah yang lainnya. Jadi dalam kaitan ini kalau misalnya kita mempunyai surplus dari pendapatan kita tadi itu, kita bisa mengelolanya dengan berinvestasi di pasar modal dalam bentuk reksadana. Karena reksadana ini dikelola oleh MI. Kalau misalnya saham tadi itu kita butuh pengetahuan dan skill tertentu. Sedangkan kalau reksadana ini lebih kita menitipkan atau mempercayakan uang kita dikelola oleh manajer investasi. Di sini reksadana sendiri yaitu suatu kontrak investasi kolektif antara pengelola dana dan bank kustodian dengan para investor yang dilakukan melalui penawaran umum dengan menerbitkan unit penyertaan. Jadi kita ketahui sendiri bahwasanya reksadana itu banyak
macamnya. Jadi dari reksadana itu, kalau reksadana kita bisa mulai menabung atau berinvestasi di reksadana tadi itu mulai dari 100.000. Jadi dari 100.000 tadi itu dikolektifkan kepada semua investor-investor yang ada, baru dikelola oleh si manajer investasi. Jadi reksadana sendiri di sini ada berapa macam? Yang pertama ada reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana pendapatan tetap ini yaitu yang menempatkan minimum 80% dari dananya dalam bentuk instrumen obligasi atau suku. Kalau reksadana pendapatan tetap ini sendiri untuk investasi jangka menengah. Jadi dia pendapatannya tetap gitu. Kemudian yang kedua ada reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang menempatkan 100% dananya dalam instrumen pasar uang seperti deposito, SPBI, dan lain sebagainya. Dan reksadana pasar uang ini merupakan investasi jangka pendek. Selanjutnya adalah reksadana campuran. Reksadana campuran adalah yaitu reksadana yang menempatkan dananya pada instrumen pasar uang ataupun suku atau saham dengan komposisi yang fleksibel. Di mana reksadana campuran ini merupakan investasi jangka menengah. Jadi fleksibel dia. Kemudian yaitu yang terakhir di sini ada reksadana saham, di mana reksadana yang menempatkan minimum 80% dari dananya dalam saham. Dan reksadana saham ini merupakan investasi jangka panjang. Jadi kalau misalnya berinvestasi di reksadana, kita jika ingin berinvestasi, kita harus mengetahui profil risiko kita dulu. Apakah profil risiko kita moderat, agresif, dan konservatif. Jadi tergantung, kalau misalnya kita itu profil risikonya tadi itu agresif, jadi kita bisa menggunakan atau membeli reksadana dalam bentuk saham. Karena kalau reksadana saham tadi ini high risk, high return. Berbeda kalau misalnya kita itu konservatif. Kalau misalnya konservatif, kita itu bisa pakai reksadana pendapatan tetap. Jadi kita imbal bagi hasilnya itu tetap. Misalnya dalam 1 bulan itu 2% dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada investasi langsung. Jadi kalau misalnya punya dalam keadaan keuangannya yang surplus, kita bisa berinvestasi langsung. Yang pertama misalnya bisa tetap di peer-to-peer lending atau salah satu produk fintech, financial technology itu yaitu urun dana atau peer-to-peer lending kita, atau kata lainnya crowdfunding. Jadi di sini kita bisa mengikutkan dana kita itu untuk di lendingkan, untuk dipinjamkan ke sebuah proyek, ke sebuah perusahaan yang membutuhkan dana. Jadi kita mengikuti urun dana dalam sebuah proyek. Jadi peer-to-peer lending tadi ini banyak bentuknya, jadi bisa kita mencarinya apakah sudah diawasi oleh OJK, terdaftar di OJK ataukah belum, bisa kita lihat dulu dari perusahaan fintechnya. Kemudian yang kedua di sini dalam investasi langsung tadi itu kita bisa langsung ke sektor realnya, ke usahanya dalam bentuk kemitraan. Jadi di sini itu kita bekerja sama, bisa dalam bentuk akad mudharabah ataupun akad musyarakah. Jadi ada beberapa teman-teman yang memang dia itu mempunyai skill, namun dana atau modal untuk mewujudkan skill tersebut tadi itu kurang, sehingga dia butuh dana atau donatur ataukah investor tadi itu. Jadi bagi teman-teman yang memang memiliki keuangan yang surplus, bisa menjadi investor di investasi langsung dalam bentuk kemitraan maupun di peer-to-peer lending. Selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya penyebab dari defisit? Jadi biasanya kalau seseorang tadi itu atau sebuah keluarga tadi itu dalam keadaan defisit, biasanya karena pendapatannya menurun, padahal pengeluarannya itu tetap. Misalnya gara-gara pencari nafkah tadi itu di PHK ataukah dirumahkan ataukah lain sebagainya. Jadi dengan demikian pendapatannya dari keluarga tersebut itu menurun, sehingga dengan menurunnya pendapatan sedangkan pengeluarannya itu tetap, akan menyebabkan keadaan keuangan tadi itu defisit. Dan yang kedua adalah pengeluaran terlalu besar. Jadi penyebab lain dari sebuah keuangan tadi itu defisit dikarenakan pengeluarannya terlalu besar. Lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar dari pengeluaran daripada pendapatan, sehingga bisa menyebabkan keuangan seseorang tadi itu defisit. Soalnya bagaimana sih cara mengurangi defisit tersebut? Yang pertama, kita bisa meningkatkan pendapatan.
Jadi kalau misalnya pengeluaran sudah lebih banyak daripada biasanya, kita bisa meningkatkan pendapatan. Di sini bisa kita mencari kerja sampingan, bisa side hustle dan lain sebagainya. Misalnya yang pertama hanya bekerja, hanya mendapatkan pendapatan dari satu sumber, kita bisa mencari sumber-sumber lain atau kerja sampingan, misalnya membuka jasa delivery atau kita memasarkan produk, menjual produk makanan dan lain sebagainya. Jadi bisa meningkatkan pendapatan. Jadi sehingga defisit tadi itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian yang kedua yaitu bisa mengurangi jumlah pengeluaran non rutin. Jadi kan jumlah pengeluaran non rutin ini ada banyak ya. Jadi kalau misalnya yang rutin itu bisa seperti tagihan-tagihan. Kalau misalnya yang non rutin tadi itu misalnya seperti jalan-jalan dan lain sebagainya tadi itu bisa dikurangi. Sehingga kalau dengan mengurangi jumlah pengeluaran yang tidak rutin tadi itu bisa mengurangi defisit atau menormalkan keuangan kita. Kemudian dalam mengurangi defisit cara ketiga yaitu dengan meminjam. Jadi kalau misalnya sudah keuangan defisit, kita bisa meminjam dengan teman atau lain sebagainya untuk mengurangi defisit tadi itu, untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Kemudian bagaimana kalau dengan meminjam itu kan berarti hutang. Bagaimana kita bisa mengelola hutang? Yang pertama itu pastikan jumlah maksimal dari hutang tadi itu adalah maksimal 30% dari pendapatan. Kemudian yang kedua adalah hutang tersebut harus berkurang dari waktu yang tidak terlalu lama. Jadi kalau berhutang itu pastikan tidak lama waktunya. Kemudian yang ketiga adalah jika mempunyai bonus, dahulukanlah untuk melunasi hutang. Jadi kalau misalnya punya bonus, jangan bonusnya tadi itu untuk jalan-jalan atau untuk hal-hal yang kurang perlu. Kemudian yang keempat adalah bersungguh-sungguh untuk tidak akan berhutang lagi. Jadi kalau misalnya kita bersungguh-sungguh untuk tidak akan berhutang lagi, bisa kita mengupayakan untuk agar keuangan kita itu stabil, setidaknya tidak defisit. Sekian, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.